Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Kepada kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, terlebih kepada alumni mutakharijin pesantren yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan mengaji kitab Riyadhus Shalihin pada Kitabu Adabit Ta'am, kitab menerangkan adabnya makan. Bismillahirrahmanirrahim. Babut tasmiyati fi awalihi walhamdi fi akhirihi. Bab menerangkan membaca bismillah di dalam awalnya makan dan membaca alhamdulillah di dalam akhirnya makan. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhuma qala, diceritakan dari sahabat Amr bin Abi Salamah radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku. Kata Rasulullah, samillah, sebutlah nama Allah. Wa kul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kanan. Wa kul mimma yalik, dan makanlah dari makanan yang ada di dekatmu. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pelajaran kepada sahabat Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu, dan tentunya kepada kita semua sebagai umatnya, supaya ketika kita akan makan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Yang kedua, supaya kita makan dengan tangan kanan. Ini adalah adab makan Rasulullah. Ketika kita makan dengan tangan kanan dan berniat mengikuti sunnah Rasulullah, maka makan kita akan mendapat nilai, akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita mengabaikan perintah Rasulullah yang sangat ringan ini dan berani memakan makanan dengan tangan kiri, maka makan kita seperti perilaku makan musuh kita, yaitu syaitan laknatullah. Yang ketiga, wa kullu mimma yalik, dan makanlah dari makanan yang ada di
dekatmu. Ini adalah adab makan kita. Apabila di dekat kita ada makanan, makan. Ketika kita berkumpul dengan teman-teman kita dan masyarakat, maka ambillah makanan yang ada di dekat kita. Tidak usah kita kesana kemari untuk mengambil makanan, walaupun makanan yang jauh dari kita lebih kita senangi daripada makanan yang dekat kepada kita. Saudara-saudara sekalian, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, terlebih pada alumni Takharujul Pesantren yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua, bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan diceritakan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, idza akala ahadukum, ketika salah satu dari kalian semua makan, falyadkur, maka menyebutlah ismallah, maka menyebutlah nama Allah, maka menyebutlah nama Allah Ta'ala. Fa'in nasya, maka apabila lupa, maka apabila salah satu dari kalian semua lupa, ayat kuro ismallah Ta'ala, menyebut nama Allah Ta'ala, fi awalihi, di dalam permulaan makan, falyakul, maka ucapkanlah bismillahi awalahu wa akhiruhu. Ketika salah satu dari kalian semua makan, maka sebutlah nama Allah Ta'ala. Maka apabila lupa salah satu dari kalian semua menyebut nama Allah di dalam permulaan makan, maka ucapkanlah bismillahi awalahu wa akhiruhu. Ketika kita ingat di tengah-tengah kita makan atau di akhir kita makan, dan kita ingat bahwa kita belum membaca bismillahirrahmanirrahim, belum menyebut nama Allah, belum ingat pada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika ingat kita disuruh membaca bismillahi awalahu wa akhiruhu, dengan menyebut nama Allah pada permulaan makan dan akhirnya makan. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi, hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi, wa qala haditsun hasanun shahihun, dan Imam Tirmidzi berkata bahwa ini adalah hadis yang bagus dan sahih. Hadis yang ketiga, bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu, qala, diceritakan dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersabda, idza takhala ar-rajulu baitahu fadzakarallaha ta'ala 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi, qala asy-syaitanu la mabita lakum wa la 'asya. Ketika seseorang masuk rumahnya, maka seseorang itu menyebut nama Allah Ta'ala ketika masuk rumah, dan ketika makan, maka setan berkata, la mabita lakum wala asya'a. Setan berkata pada teman-temannya, pada saudara-saudaranya, pada keluarga-keluarga setan, ucapan setan bagaimana? La mabita lakum wala asya. Tidak ada tempat untuk menginap bagi kalian semua, dan tidak ada makan sore bagi kalian semua.
la mabita lakum wala asya. Masa ini adalah ucapan setan terhadap teman-temannya, terhadap saudara-saudaranya ketika kita masuk rumah dan kita ingat pada Allah Ta'ala ketika masuk dan ketika makan. Maka setan berkata pada teman-temannya, la mabita lakum wala asya. Tidak ada tempat menginap dan tidak ada makan sore bagi kalian semua. Ini adalah sesuatu yang sangat penting. Walaupun kelihatannya ketika kita amalkan sesuatu yang akan, tetapi apabila kita tidak mengamalkan ini, maka kita tidak akan terasa bahwa setan akan selalu mendampingi kita. Setan akan menginap di rumah kita. Setan akan apa? Akan makan bersama kita. Oleh karena itu, maka ketika kita masuk rumah, ucapkan salam dan banyak berzikir di dalam rumah kita, membaca Al-Quran, membaca sholawat, dan ketika kita makan jangan lupa berdoa menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala agar setan tidak mempunyai kesempatan menginap di rumah kita dan tidak menemani kita. Insya Allah rumah kita akan menjadi rumah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang kita makan menjadi wasilah kekenyangan kita untuk giat beramal solih, beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza takhala, dan ketika seseorang masuk rumah falam yadhkurillaha ta'ala inda dukhulihi, maka seseorang tidak menyebut nama Allah Ta'ala ketika masuk rumahnya, qala syaitanu adraktumul mabita, maka setan berkata, kalian semua saudara-saudaraku, kalian semua keluargaku menemukan tempat penginapan. Ini ketika seseorang masuk rumah dan tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka setan mempunyai kesempatan untuk menginap di rumah seseorang yang tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan berkata, adraktumul mabita, kalian semua menemukan tempat untuk menginap. Wa idza lam yadhkurillaha ta'ala inda ta'amihi qala adraktumul mabita wal asya. Dan ketika seseorang tidak menyebut nama Allah Ta'ala ketika makan, maka setan berkata kepada teman-temannya, pada saudara-saudaranya, pada keluarganya, adraktumul mabita wal asya, kalian semua menemui tempat menginap dan menemui makan sore. Ini adalah perkataan setan ketika ada seseorang yang masuk rumah tidak menyebut nama Allah, rumah tidak pernah untuk menyebut nama Allah, dan ketika makan asal makan saja tidak pernah menyebut nama Allah, maka rumah itu akan jadi penghuni setan, dan setan selalu menemani keluarga di dalam makannya ketika keluarga tidak pernah menyebut nama Allah di dalam rumahnya, dan ketika makan tidak pernah menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya katakan, marilah sunnah Rasul yang mungkin kita lihat tidak terlalu berat, tetapi apabila kita tidak pernah mendatangi majelis taklim, tidak pernah mendengarkan mauidhah hasanah dari para ulama, para kiai, para ustadz, maka yang seperti ini pun tidak akan mengerti
bagaimana akan mengamalkan kalau mengerti saja tidak. Maka pada kesempatan siang hari ini saya sampaikan hadis Rasulullah ini. Mudah-mudahan siapa saja yang mendengarkan, yang ikut mengaji pada saya pada siang hari ini, mudah-mudahan mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama pada sunnah yang saya sampaikan tadi. Saudara-saudara sekalian, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, terlebih pada alumni Tabarrujin pesantren yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ketiga, Wan Umayyah bin Mukhsyi Sahabi, diceritakan dari sahabat Umayyah bin Mukhsyi yang menjadi sahabat radhiyallahu anhu, qala, beliau telah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seseorang yang duduk. Wa rajulun ya'kulu, dan ketika Rasulullah sedang duduk, ada seorang laki-laki yang sedang makan. Falam yusammillaha hatta lam yabqa min ta'ami illa luqmatun. Maka seorang laki-laki yang sedang makan itu tidak menyebut nama Allah, sehingga tidak sisa dari makanan seorang laki-laki itu kecuali hanya satu apa ini? Satu luqmatan. Kalau bahasa Jawanya adalah sak pelukan. Sak pelukan bahasa Jawanya. Falamma rafa'aha ila fihi, maka ketika seorang laki-laki itu mengangkat satu ambaran makan, sak pelukan itu pada mulutnya, qala, maka seorang laki-laki itu berdoa, bismillahi awwalahu wa akhirahu. Kata seorang laki-laki yang makan dekat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, sehingga sudah tidak sisa makan kecuali hanya satu pelukan. Maka ketika seorang laki-laki itu mengangkat satu ambaran makanan kepada mulutnya, maka dia berdoa, bismillahi awwalahu akhirahu, dengan menyebut nama Allah di dalam permulaan makan dan akhirnya makan. Fadhika an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Tersenyum. Ketawa. Tersenyum. Karena apa? Karena lucu. Karena ada apa? Ada sesuatu yang membuat Rasulullah itu tersenyum. Karena ada apa? Ada sesuatu yang membuat Rasulullah itu tertawa. Tsumma qala, lalu Rasulullah berkata, mazala asyaitonu ya'kulu ma'hu. Setan senantiasa makan bersama seorang laki-laki itu. Falamma dzakara ismallahi istaqa'a ma fi badanihi. Maka ketika seorang laki-laki itu menyebut nama Allah dengan membaca bismillahi awwalahu akhirahu, maka setan memuntahkan makanan yang ada di perutnya yang tadi makan bersamaan dengan laki-laki itu. Maka ketika laki-laki itu mengucapkan bismillahi awwalahu akhirahu, semua makanan yang telah dilahap oleh setan keluar semua, muntah semua
Dengan apa? Dengan sebab seorang laki-laki itu walaupun hanya masih satu ambalan makanan yang dimakan, dia mengucapkan bismillahi awwalahu wa akhiruh. Inilah hebatnya menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, sehingga setan tidak akan berdaya. Sehingga setan tidak akan berdaya karena tidak ikut makan. Karena tidak ikut makan. Walaupun ikut makan, ketika membaca ini bismillahirrahmanirrahim, maka apa yang di dalam perutnya akan keluar lagi. Dan setan akan selalu lapar di dalam rumah kita. Apabila kita selalu apa? Selalu mengingat Allah, selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika kita makan di dalam rumah kita, maka setan akan senantiasa lapar dan tidak pernah merasa kenyang, tidak pernah apa? Merasa kenyang. Karena apa? Karena kita senantiasa membaca bismillahirrahmanirrahim. Karena kita senantiasa menyebut nama Allah ketika kita makan. Rawahu Abu Daud wan Nasa'i, hadits riwayat Imam Abu Daud dan Nasa'i. Hadits selanjutnya yaitu hadits yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Muadz bin Anas radhiyallahu anhu qala. Diceritakan dari sahabat Muadz bin Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man akala ta'aman faqala alhamdulillahilladzi at'amani hadza ta'am wa razaqanihi min ghairi kholin minni wala quwwatin ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Hadis diriwayatkan dari Imam Tirmidzi dan dia berkata bahwa ini adalah hadis bagus dari sahabat Muadz bin Anas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, barang siapa yang makan makanan, maka ia setelah makan membaca alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am. Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada saya makanan ini, wa razaqanihi min ghairi haulin minni, dan telah memberikan rizki yaitu memberikan rizki ini makanan kepada saya dari tanpa daya dari saya dan tanpa kekuatan dari saya. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni bagi orang itu dosa yang telah dilakukan. Saya ulangi, barang siapa yang makan makanan, maka orang itu membaca alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan makan kepada saya ini makanan, dan telah memberi rezeki pada saya pada ini makanan dari tanpa daya dari saya dan tanpa kekuatan. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni bagi orang itu dari dosa-dosa yang telah dikerjakan. Maka marilah doa ini kita hafalkan. Karena apa? Karena setelah kita makan membaca doa ini, jaminan dari Rasulullah, dosa yang telah kita laksanakan, dosa yang telah kita kerjakan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi
at'amani hadha ta'ama warzaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Dua kali lagi. Alhamdulillahilladzi at'amani hadha ta'ama warzaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Alhamdulillahilladzi at'amani hadha ta'ama warzaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Jangan lupa doa ini dibaca ketika kita selesai makan. Maka jaminan dari Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa yang telah kita kerjakan. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi berkata bahwa ini adalah hadis bagus. Demikianlah kajian hadis dari kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan bisa menambah iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala, wasilah kita mengikuti sunnah kekasih Allah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.